Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainil Maksura M dengan NIM 601001254, kelas 4C mata kuliah Sistem Perancangan Tapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada lingkup Sulawesi Selatan. Langsung saja, analisa bentuk arsitektur bangunan. Studi kasus koridor Jalan Jenderal Ahmad Yani Medan. Istilah bentuk dalam arsitektur selalu dirangkai dengan kata bangunan menjadi istilah bentuk bangunan. Bentuk sendiri merupakan unit yang mempunyai unsur garis, lapisan, volume, tekstur, dan warna. Kombinasi keseluruhan unsur ini menghasilkan suatu ekspresi. Unit-unit ini tersebut dapat berdiri sendiri secara keseluruhan atau merupakan bagian dari bagian yang lebih besar. Jika suatu bentuk arsitektur sudah sedemikian rumit, perlu diadakan pengelompokan sehingga organisasi bentuk dapat dimengerti secara keseluruhan. Bentuk lahir karena ada suatu kekuatan, yaitu kegiatan yang mewujudkan bentuk. Semakin tinggi kebudayaan manusia, semakin banyak cabang. Cabang kegiatan berarti semakin rumit pula fungsinya. Karena itu, manusia secara naluri berkeinginan agar bentuk-bentuk arsitektur mencerminkan identitas fungsinya. Gaya atau style suatu bangunan dapat juga terlihat pada bentuk atau karakteristik fisik atau visual bangunan. Model bangunan dapat menyebar ke negara lain melalui perjalanan, perdagangan, penjajahan, atau perang. Dan biasanya gaya yang berkembang pada suatu masa, suatu tempat, memiliki alasan tertentu yang dapat muncul kembali pada masa lain. Kajian teori, bentuk dan gaya bangunan. Istilah bentuk dalam arsitektur dirangkai dengan kata bangunan menjadi istilah bentuk bangunan. Bentuk bangunan disertai dengan pengertian ilusinya secara lahirlah mengungkapkan maksud dan tujuan bangunan. Bentuk sendiri merupakan unit yang mempunyai unsur garis, lapisan, volume, tekstur, dan warna. Unsur-unsur bentuk bangunan sebagai objek pengamat. Menurut Ching, tahun 1979, suatu bentuk bangunan mempunyai ciri-ciri visual yang antara lain menyangkut. Yang pertama yaitu wujud. Wujud yang merupakan ciri-ciri pokok yang menunjukkan bentuk. Wujud adalah hasil konfigurasi tertentu dari permukaan-permukaan dan sisi-sisi suatu bentuk. Kedua, dimensi. Dimensi suatu bentuk adalah panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi-dimensi ini menentukan proporsinya. Adapun skalanya ditentukan oleh perbandingan ukuran relatifnya terhadap bentuk-bentuk lainnya. Ketiga, warna. Warna adalah corak intensitas dan nada pada permukaan suatu bentuk. Warna adalah atribut yang paling mencolok yang membedakan suatu bentuk terhadap lingkungannya. Warna membangkitkan perasaan lewat indera penglihatan. Warna-warna terang diasosiasikan sebagai warna bahagia-bahagia atau warna-warna yang digunakan untuk mencerminkan kehangatan, panas, dan berani yang dengan sentuhan yang tajam dapat membangunkan emosi. Warna-warna gelap diasosiasikan sebagai warna duka-duka atau warna-warna yang mencerminkan kedinginan, suram, dan gelap. Yang keempat, tekstur. Tekstur adalah karakter permukaan suatu bentuk. Tekstur mempengaruhi baik perasaan seseorang waktu menyentuh maupun kualitas pemantulan cahaya menimpa permukaan bentuk tersebut dalam menilai bentuk. Seseorang tidak dapat dihindarkan perhatian terhadap tekstur karena kualitas yang terdapat dalam bentuk dapat dipertegas atau dikaburkan oleh sifat permukaannya. Yang kelima yaitu posisi dan orientasi. Posisi adalah letak relatif suatu bentuk terhadap suatu lingkungan atau medan visual. Orientasi adalah posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, arah mata angin, atau terhadap pandangan seseorang melihatnya. Yang keenam, skala dan proporsi. Pada saat seseorang melihat bangunan, selalu melihat ukurannya. Mengukur dalam hal ini adalah menerapkan yang diketahui pada yang tidak diketahui. Pengukuran ini dilakukan secara kasar
karena seseorang pengamat tidak langsung berhubungan dengan sentimeter atau meter. Ketujuh yaitu irama. Irama juga merupakan sebagian dari pengalaman manusia dalam menghargai dan berkomunikasi dengan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang mendasarkan diri pada studi literatur, dilaksanakan secara deskriptif dengan menggunakan analisis data induktif. Penelitian kualitatif dengan induktif karena proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan ganda sebagai yang terdapat pada data. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar-gambar, dan bukan angka-angka. Metode kualitatif dengan analisis data secara sistematis dibantu gambar-gambar dan dideskripsikan atau mengurai, merangkai dan menafsirkan berdasarkan teori, kemudian diambil kesimpulan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.